Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, di sini kita akan melakukan routing statik dan dinamik pada mikrotik CHR. Nah, pertama-tama kita buka dulu terlebih dahulu aplikasi GNS3. Nah, di sini saya buat namanya dengan nama saya. Terserah teman-teman mau buat, boleh yang lain. Nah, ini saya sudah importkan tadi GNS3-nya terlebih dahulu. Dan di sini sudah running ya, teman. Kemudian kita importkan mikrotiknya atau router. Nah, saya letakkan di jarcom. Nah, kita ganti namanya terlebih dahulu. Sini saya mau buat saja perumpamaan namanya itu S1. Kemudian oke. Nah, setelah ini kita ke menu setting. Nah, di sini ada network. Nah, di sini ada 4 adapter. Adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan 4. Nah, yang pertama adapter 1 kita naikkan dulu. Kedua, kita enablekan dulu. Kemudian kita pilih host only adapter. Kemudian adapter 3 kita enablekan terlebih dahulu. Nah, kita pilih generic driver. Nah, di sini kan ada name. Kita buat name-nya menjadi UDPT tunnel. Nah, teman-teman perhatikan penulisannya. UDPT-nya itu besar semua, kemudian tunnelnya itu kecil. Nah, dengan adapter 4 kita enablekan generic driver dan dia langsung muncul name-nya. Kemudian kita oke-kan. Nah, setelah itu kita membutuhkan 3 router atau jadi kita salin saja, copy. Nah, ini tinggal ganti namanya menjadi S2 sesuai yang pertama tadi. Nah, lakukan hal serupa dengan router 3 atau mikrotik ketiga. S3. Ini namanya terserah teman-teman, boleh mau buat router, mikrotik juga bisa. Nah, ini kita sudah mempunyai router atau mikrotik sebanyak 3. Kemudian kita kembali ke GNS3. Yang pertama-tama kita ke menu edit, reference. Nah, di sini di bawah di sini ada virtual box. Nah, di sini saya sudah mencoba tadi, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat yang baru di new. Ini kita nextkan saja, dia otomatis pilih yang bawah. Nah, ini kita pilih sesuai dengan router kita. Router 1 dulu S1. Kemudian finish. Nah, kita lakukan hal serupa pada router 2 dan router 3 dengan cara yang sama. Finish. Nah, yang ketiga juga begitu. Nah, ini sudah. Kemudian kita edit dulu. Nah, di konselnya itu kita buat telnet. Kategorinya kita buat routers. Kemudian simbolnya kita browse. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik klasik, tekan 2 kali. Nah, di sini kita pilih routernya sesuai dengan yang kita mau, yang ini.
networknya itu kita ganti jadi 8 karena maksimal cuma 8. Kita okekan. Kita lakukan hal serupa dengan router yang pertama tadi, Telnet, router, dan kita pilih ikonnya. Networknya sama 8 juga. Router 3 juga sama, Telnet, router, dan kita pilih ikonnya. Kita okekan. Networknya kita ganti juga 8. Oke. Kemudian kita kalau sudah kita apply, kemudian kita okekan. Nah, di sini routernya itu ada di sini. Nah, ini sudah terdapat router atau juga di device all nih. Di sini juga ada. Terserah teman-teman mau ngambil yang dari mana. Kalau saya ambil dari sini aja. Kita keluarkan router 1, router 2-nya. Apa nih? Error. Kita keluarkan router 2-nya dan juga router 3-nya. Nah, kita rapikan dulu biar enak dilihat. Nah, kemudian kita keluarkan PC-nya. Kita tarik. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih yang GNS 3 ya. Oke. PC 2 juga begitu, kita pilih GNS 3 juga. Oke. Kemudian kita susun. Kita rapikan. Nah, ini terlalu besar, kita perkecil dulu. Kemudian kita sambungkan dengan kabel. Nah, kabelnya dari Ethernet 2 ke 2, karena 0 dan 1 itu tidak bisa dipakai. Ini dari 3 ke 3. Nah, kalau dari router saya memakai Ethernet 4 saja. Kalau teman-teman mau yang lain silakan. Nah, PC 2 juga begitu. Ketiga, 4. Nah, setelah selesai, kita rapikan dulu kembali. Kemudian ini kita akan jalankan dulu. Kalau kita mau melihat itunya Ethernetnya, bisa kita klik view dan show. Ini kita jalankan. Kita tunggu sebentar.
dan sudah mulai hijau, artinya yang lainnya itu sudah terkoneksi, tapi belum semuanya. Kita tunggu dulu, ini sudah hijau. Nah, ini sudah terkoneksi dan juga terhubung, dia sudah hijau semua. Nah, di VirtualBox juga GNS-nya dan juga routernya itu udah pada running. Nah, di sini kemudian kita masukkan, kita tuliskan IP masing-masing dari router dan PC ini untuk mempermudahkan kita nanti dalam main konfigurasi IP ke dalam IP dan router ini untuk menghubungkannya. Sebagai penanda saja. Kita lakukan hal yang lain ke PC-PC lain. Nah, ini sudah saya buat satu-satu. Teman-teman bisa lihat. Ini IP dari router ke PC dan ini IP PC. Yang di atas tuh IP router ke router. Nah, kemudian kita masuk dulu ke Winbox. Ini kita runkan saja dulu. Nah, di sini sudah terdapat IP kosong karena kita belum masukkan. Tapi mikrotiknya sih, identitinya itu masih sama semua. Maka kita harus mengubahnya dulu. Dengan cara kita pergi ke running nih. Nah, di sini kita buat admin. Orang yang login pertama itu selalu admin dengan password 0. Kemudian kita end-kan, kita buat passwordnya. Sini karena dia router 2, saya buat 2 saja passwordnya. Kemudian di sini kita ganti namanya dengan masukkan sistem identity, kemudian set nama, set name sama dengan mikrotik 1 mikrotik 2. Karena ini mikrotik 2, biar tidak kebalik-balik, sesuaikan saja sama namanya. Apa nih? Mikrotik. Aduh. Mikrotik 2. Kita coba sekali lagi. Sistem identity set name mikrotik name ya, bukan nama, name sama dengan mikrotik 2. Kemudian kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke 3. Sini admin yang pertama login dengan password kosong, dan kita end-kan saja. Passwordnya itu kita buat karena dia mikrotik 3 aja, kita buat 3. Nah, kita buat kembali seperti yang tadi. Sistem identity set nama
name mikrotik 3, enter. Kemudian yang pertama, lakukan hal serupa and passwordnya kita buat satu aja. System identity set name sama dengan mikrotik 1. Enter. Nah, kita kembali ke Winbox, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini namanya sudah beda, tidak lagi sama. Nah, selanjutnya kita klik mikrotik. Kita ulangi, kita mikrotik 1, kita masukkan password tadi. Saya buatnya password 1 ya, 1. Kemudian kita konekkan. Nah, sini sudah muncul. Pertama kita masukkan dulu IP-nya. Klik IP, address. Nah, di sini sudah ada. Ini kita matikan terlebih dahulu. Hapus saja. Kemudian kita masukkan IP 192.168.1.1/24. Nah, kalau interface-nya kita lihat dulu di GNS3. Nah, di sini kan Ethernetnya tuh 4 karena dia dimulai dari 0. Berarti kalau di sini interface-nya dimulai dari 1, berarti dia Ethernet ladder 5. Kita apply, oke. Kemudian kita new inbox. Nah, kita beralih ke mikrotik 2. Kita masukkan passwordnya 2. Kemudian kita koneksikan. Kita masukkan IP-nya juga dengan cara IP address. Ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita tambah 192.168.2.1/24. Interface-nya sama 5, header 5. Apply, oke. Nah, sekarang mikrotik 3, kita masukkan password, connect. Kita masukkan juga IP-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita masukkan 192.168.3.1/24. Header 5 juga. Play, oke. Nah, jika sudah, kita cek di konsol, atau dengan mudahnya kita bisa klik 2 kali PC tersebut. Nah, di sini kita klik IP, kemudian kita masukkan 192.168.1.2/24. Gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kalau gateway-nya nggak usah masukkan prefix-nya atau slash-nya. Nah, di sini kita coba pingkan IP
routernya. Nah, di sini sudah bisa. Dia sudah terkoneksi antara PC dan juga routernya. Nah, kita cek juga PC 2. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. IP 192.168.2.1/24. Gateway-nya 192.168. Ya, 2.2. Salah tadi. Gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian enter. Dari sini kita coba pingkan routernya 192.168.2.1. Nah, di sini juga sudah terkoneksi, sudah jalan. Kemudian kita cek lagi yang PC 3. Kita masukkan IP terlebih dahulu 192.168.3.1/24. 192 gateway-nya itu 192.168.3.1. Enter. Salah. 192.168.3.2, bukan 3.1/24. Gateway-nya baru 3.1. Enter. Nah, di sini kita coba pingkan 192.168.3.1. Nah, di sini juga sudah terkoneksi. Nah, di sini kita masuk ke menu Winbox, kemudian IP. Kita tambahkan IP untuk menghubungkan 192.168.10.1/24 untuk menghubungkan. Di sini kan header 2 ya, untuk menghubungkan antar router. Nah, di sini berarti header 3 karena dimulai dari 1 play oke. Itu juga dengan yang kedua, Mikrotik 2. Kita tambah, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2/24. Ini /24. Apply. Oke. Nah, di sini untuk menghubungkan router ini ke router 1 ke router 3 tuh kita masukkan lagi router 2 karena router 2 kan di tengah-tengah tuh. Jadi untuk menghubungkan dia berarti menyimpan 2 router, menghubungkan ke router 1 dan juga ke router 3.
Nah, header 4 lagi ya. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, kita tambahkan 168 11.2 header 4. Oke. Nah, di sini kita coba pingkan ya. Di nav terminal. Kita pingkan alamat IP router kedua. Nah, di sini sudah jalan. Berarti artinya dia sudah terhubung. Nah, ini kita closekan saja dulu. Nah, kemudian IP router, klik secara IP dan klik router. Kemudian sini kita masukkan alamat router atau IP router itu untuk saling terhubung dengan PC-PC yang lain. Jadi PC 1 yang ada di router 1 bisa terhubung ke router 3 seperti itu. Apply. Oke. Caranya sama. Kemudian yang kedua juga kita buat dengan cara IP routes. Kemudian kita tambahkan. Kita masukkan IP-nya. Gateway-nya 192.168.10.1. Kita apply dan oke. Nah, kalau ini sudah masuk statik ya teman-teman. Statik itu caranya ya mengklik, ini kita coba dulu. Pingkan. Dia memang kalau statik ini kita klik IP, kemudian routes tadi yang seperti ini. Nah, ini sudah jalan. Ini sudah masuk statik ya teman-teman. Statik ini memang agak ribet karena dia manual. Nah, mereka tuh sudah saling terhubung. Berarti kita menghubungkan router 2 lagi sama router 3. Klik IP, kemudian routes. Kita masukkan alamat IP router 2. Play. Oke. Nah, setelah IP router 1 ke router 3, kita hubungkan karena mereka belum terhubung. Maka di Mikrotik 1 kita masukkan alamat IP router dari router ketiga untuk bisa terhubung. Nah, di sini kita masukkan.
Kita play dan oke. Kemudian kita ke untuk menghubungkan 1 dengan 3 lagi. Berarti kita juga harus menginputkan alamat IP yang pertama ke mikrotik 3. Kita tambahkan. Maksudnya mikrotik 1 ke mikrotik 3 gitu. Play, oke. Jika sudah, ini sudah kita masukkan semuanya. Ya kan? Maka kita tes dulu. Cara klik pin 192.168.3.1 3.2. Nah, di sini sudah jalan ya. Ini sudah jalan. Kita coba alamat PC1 ke PC tadi PC1 ke PC3. Nah, sekarang kita coba PC3 ke PC1. Kita pingkan PC1 192.168.1.2 ya IP-nya. Nah, ini sudah jalan juga. Nah, kita close dulu. Yang IP 2 lagi. IP PC, astagfirullah. PC2 kita cek lagi. Nah, kita konekkan dulu. Kita pingkan alamat IP yang pertama. Nah, di sini sudah jalan. Ini. Kemudian kita pingkan lagi alamat IP PC ke 3. 3.2. Nah, di sini sudah jalan. Yang artinya konfigurasi routing secara statik ini berhasil dengan mikrotik ADCR CHR. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi routing dinamik. Nah, di sini saya sudah menkonfigurasinya terlebih dahulu tadi karena ada masalah. Nah, di sini sudah saya IP-nya sama yang tadi, sama yang statik. Dia masih sama. Cuma beda di cara konfigurasinya. Nah, ini mikrotik 1. Di sini saya sudah masukkan network yang sudah terhubung. Nah, kemudian network 2 akan terhubung dengan PC2, router 1 dan router 3. Jadi di networknya itu, di konfigurasinya ini terdapat 3 network. Nah, seperti ini. Ini saya konfigurasi. Kemudian di router 3 dia terhubung dengan router 2 dan juga PC3. Maka networknya itu ada 2, 3.0 dan 11.0. Cara konfigurasinya itu klik routing OSPF. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Bisa langsung memasukkan network dari router yang kita punya tadi. Kemudian kita cek. Nah, di sini kita klik 2 kali.
Nah, ini sudah muncul. Caranya itu kita klik show, ketik show IP. Nah, akan muncul seperti ini, namanya, IP dan juga masnya. Gateway-nya juga muncul. Nah, di sini kita coba pingkan alamat dari PC 3. Nah, di sini sudah jalan, teman-teman bisa lihat. Nah, kita coba lagi pingkan alamat IP dari IP 2, yaitu 2.2. Nah, di sini juga sudah jalan. Ya, artinya konfigurasi menggunakan routing dinamik ini sudah sukses atau sudah berhasil. Nah, teman-teman, semoga teman-teman dapat mengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih.